Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah di mana rumah itu ada anjingnya atau gambar anjing. Ilmu adalah cahaya. Ilmu masuk ke hati kita dibawa oleh malaikat. Malaikat juga tercipta dari cahaya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Ilmu tidak akan bisa masuk ke hati kita yang dibawa oleh malaikat selama hati kita ada sifat-sifat keanjingan. Sifat keanjingan itu seperti apa? Yang pertama kita lihat, anjing selalu menjulurkan lidah. Diberi makan, menjulurkan lidah. Tidak diberi makan, juga menjulurkan lidah. Artinya sifat yang tidak qanaah, tidak menerima, tidak ridho dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu sifat keanjingan. Ilmu tidak akan pernah masuk ke hati kita selama hati kita masih mempunyai sifat tidak qanaah. Yang kedua, anjing selalu menggonggong. Artinya ilmu tidak akan pernah masuk ke hati kita yang dibawa oleh malaikat selama kita mempunyai sifat keanjingan, yaitu selalu menggonggong pada orang lain, selalu menggonggong pada orang lain, selalu memarahi orang lain, selalu emosi pada orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha an kulli dhi nabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Bahwasanya Rasulullah melarang memakan semua hewan buas yang memiliki taring dan semua burung yang memiliki kuku tajam. Saya ulangi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dhi nabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Rasulullah melarang memakan semua hewan buas yang memiliki taring dan semua burung yang memiliki kuku tajam. Disiplin ilmu gizi modern menemukan bahwa manusia bisa mendapatkan beberapa karakter hewan yang ia makan karena daging hewan tersebut mengandung racun
dan karakter khusus yang mengalir di dalam darah lalu berpindah pada lambung manusia sehingga bisa mempengaruhi karakter dan moralitas seseorang. Ketika akan menerkam mangsanya, tubuh binatang buas akan memproduksi dan mengeluarkan hormon-hormon serta zat-zat yang membantunya di dalam menerkam untuk membunuh mangsanya. Dr. Ashley Biggs, dosen ilmu gizi di Inggris, mengemukakan sekresi-sekresi ini akan tetap keluar di dalam tubuh hewan buas walaupun ia dikurung di dalam sangkar dan disodori sekerat daging untuk ia makan tanpa harus menerkamnya. Untuk memperkuat argumentasi teorinya ini, ia mengatakan tidak ada salahnya jika Anda sesekali berkunjung ke kebun binatang lalu perhatikan bagaimana gerakan seekor macan yang begitu rakus ketika memotong-motong dan mengunyah daging. Di situ Anda masih dapat melihat gambaran kepuasan dan kebengisan yang tergambar di raut mukanya. Kemudian alihkan pandangan Anda pada seekor gajah dan perhatikan sikapnya tetap tenang ketika makan sambil bermain-main dengan anak-anak dan para pengunjung. Selanjutnya, silahkan arahkan perhatian Anda pada seekor serigala, lalu bandingkan tindakan kasar dan brutalnya dengan ketenangan seekor unta. Dari pantauan ini, kita dapat mengetahui mengapa orang-orang yang terbiasa memakan daging hewan buas atau daging yang diharamkan Islam cenderung bertabiat kasar dan menyukai kekerasan tanpa alasan yang jelas selain hanya ingin menumpahkan darah. Sejumlah kajian dan penelitian pun memastikan asumsi ini dengan mengamati suku-suku orang yang menganggap lezat daging-daging seperti ini, hingga ada sebagian di antara mereka yang tidak segan-segan memakan daging manusia. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Rasul melarang memakan yang bertaring dari hewan. Rasul melarang memakan yang bertaring dari hewan. Burung yang berkuku tajam semua hukumnya haram. Burung yang berkuku tajam semua hukumnya haram. Burung yang berkuku tajam semua hukumnya haram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian dan penelitian ini juga menunjukkan fenomena lain pada suku-suku tersebut,
bahwa ternyata mereka mengalami gangguan seksual dan kehilangan gairah terhadap lawan jenis. Ditambah lagi dengan tidak dikenalnya penghormatan terhadap tata aturan berumah tangga dan masalah kehormatan. Kondisi ini lebih mirip dengan kehidupan hewan-hewan buas itu. Hewan jantan menerkam hewan jantan yang lain, lalu membunuhnya demi merebut betina, sampai ada pejantan yang lebih muda, lebih energik dan lebih kuat dapat membunuh pejantan pemerkosa tadi, dan begitu seterusnya. Sudah maklum di kalangan ilmuwan bahwa mudah tidaknya daging dicerna oleh lambung pemakannya tergantung pada kadar dan jenis lemak yang dikandungnya. Semakin tinggi kadar lemaknya, maka semakin sulit pula daging itu dicerna. Perlu disampaikan pula bahwa secara ilmiah hewan-hewan karnivora atau pemakan daging memiliki taring seperti yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan kita umat Islam dilarang mengkonsumsi daging hewan karnivora ini karena memiliki 4 gigi taring yang panjang di rahang bagian atas dan bawah. Kategori ini tidak terbatas hanya pada hewan-hewan saja, melainkan juga mencakup burung-burung, karena bangsa burung menjadi 2 jenis, herbivora, pemakan tumbuhan seperti ayam dan merpati, dan karnivora, pemakan daging seperti burung elang dan burung nasar. Secara ilmiah, kedua jenis burung ini dapat dibedakan sebagai berikut. Burung pemakan daging atau karnivora memiliki kuku yang tajam yang tidak dimiliki burung-burung jinak lain. Sebagaimana diketahui, fitrah manusia tidak akan mau memakan daging hewan atau burung pemakan daging, kecuali di beberapa masyarakat modern atau suku-suku primitif sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Fakta sejarah yang mengagumkan mencatat bahwa Islam telah memberikan batasan dan perhatian pada 2 jenis hewan dan burung ini sejak 14 abad yang lalu. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawil Qur'an
terhadap lawan jenisnya, kehilangan gairahnya terhadap lawan jenisnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cinta itu butuh ketaatan dan pengorbanan. Taat pada perintahnya, berkorban untuk membuktikan cintanya. Mencintai manusia itu butuh ketaatan dan pengorbanan. Taat pada keinginan sang kekasih agar lunak hatinya. Apapun yang dia mau akan dilaksanakan. Berkorban untuk sang kekasih, untuk membuktikan cintanya. Apapun yang dia inginkan akan diberikan. Cinta itu butuh pengorbanan. Pengorbanan yang paling berat adalah menurut atau manut. Meniadakan kepentingan diri untuk kepentingan sang kekasih. Begitu juga mencintai Allah butuh ketaatan dan pengorbanan. Taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Beribadah, beramal, tidak berbuat maksiat dan tidak berdosa. Berkorban untuk mendapatkan ridho Allah dan cintanya. Sedekah, infak, wakaf, berkhidmah, melayani dan dakwah. Mencintai Allah juga butuh pengorbanan. Pengorbanan yang paling berat adalah berserah diri, menghilangkan kehendak diri, ikut pada kehendak Allah. Mencintai manusia akan menjadi budak manusia, sangat melelahkan, hanya dapat kesenangan semu dan sesaat. Mencintai Allah akan menjadi hamba Allah. Allah pemilik segalanya. Kita akan mendapatkan segalanya. Pecinta Allah adalah pewaris dunia dan pewaris surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari jabatan, harta, tahta, wanita oleh para pemuka Quraisy agar menghentikan dakwahnya, tapi Rasulullah menolaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah bukan untuk kepentingan diri, tapi menjalankan perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan semuanya demi agama ini, sehingga Islam menyebar ke seluruh alam. Ibadallah rijalallah awithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asalallah bifadlillah. Cinta butuh ketaatan, cinta butuh pengorbanan, taat pada perintahnya untuk membuktikan
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berharap itu hanya pada Allah. Bila kau berharap pada manusia, maka kau akan kecewa. Manusia itu mengurus dirinya saja tidak mampu. Bagaimana bisa mengurus orang lain? Setiap saat hamba berjanji, padamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hati condong pada manusia, condong pada makhluk, tandanya mereka tidak setia dengan janjinya sendiri. Ulama dahulu jaga jarak dengan orang kaya demi iman, agar hati tidak condong, tidak harap pada manusia. Ulama dahulu jaga jarak dengan pemimpin demi iman, agar hati tidak condong, tidak harap pada fasilitas manusia. Tugas hamba meminta rizki, meminta uang pada Allah. Allah akan tundukkan hati manusia lain agar mengantar rizki untukmu, mengantar uang untukmu. Bukankah semua jiwa ada dalam genggaman Allah? Bukankah semua ruh ada dalam kendali Allah? Bukankah semua hati ada dalam kuasa Allah? Bukankah semua makhluk taat pada kehendak Allah? Dunia ini milik Allah. Kalau berminat, minta saja pada Allah, pasti dikabulkan dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Ada ulama Ibrahim Al-Khawas namanya. Dia dalam perjalanan menuju Mekah bersama santrinya. Ketika santrinya lapar, dia bilang, "Santriku, tahanlah laparmu." Di depan itu kota Kufah, wali kotanya sahabatku. Nanti kita makan di sana. Begitu masuk gerbang kota, Ibrahim langsung dipukuli, dituduh pencuri. Setelah pencuri tertangkap, Ibrahim dilepas. Di masjid Ibrahim menangis, "Ya Allah, apa salahku?" Terdengar suara dari langit, "Salahmu berharap makanan pada manusia, pada wali kota." Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhiddin khalisna minal balwa. Ya Allah, berharap hanya ke Allah, bukan pada makhluk Allah. Berharap pada manusia, kau akan kecewa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini ada
tangan-tangan Allah. Tangan-tangan Allah adalah orang yang dipilih Allah untuk menjalankan kehendaknya. Berbuatlah kebaikan karena Allah, maka Allah akan membalasnya. Allah membalasnya lewat tangan-tangan Allah. Jangan berbuat kejahatan, karena Allah juga akan membalasnya. Allah membalasnya lewat tangan-tangan Allah. Bila hamba berbuat baik, Allah turunkan tangan-tangannya untuk membalas kebaikannya. Bila manusia berbuat jahat, Allah turunkan tangan-tangannya untuk membalas kejahatannya. Bila kau sedekah pada seseorang, Allah akan datangkan 1000 orang mengantar uang untukmu. Siapa mereka? Mereka adalah tangan-tangan Allah. Bila kau sayangi seseorang, Allah akan datangkan 1000 orang yang akan menyayangimu. Siapa mereka? Mereka adalah tangan-tangan Allah. Bila kau layani seseorang, Allah akan datangkan 1000 orang yang akan melayanimu. Siapa mereka? Mereka adalah tangan-tangan Allah. Begitu juga bila kau menzalimi seseorang, Allah akan datangkan 1000 orang akan menzalimimu. Siapa mereka? Mereka adalah tangan-tangan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangi siapapun yang ada di bumi ini, maka Allah dan para malaikat di langit akan menyayangimu. Artinya, bila ada orang yang menyakiti orang lain, maka Allah akan turunkan tangan-tangannya untuk membalasnya. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani anawi. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani anawi. Salakum fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Ada tangan-tangan Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Ada tangan-tangan Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Berbuatlah kebaikan, Allah pasti memberi ganjaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasa itu indahnya kalau berpasangan. Hanya orang sakit yang bisa menghargai nikmatnya sehat. Allah jadikan kehidupan ini berpasang-pasangan agar lebih berasa, lebih beraroma, dan tidak itu saja. Ada senang, ada susah, ada tangis, ada tawa,
Ada miskin, ada kaya, ada berhasil dan ada yang gagal. Orang yang kaya terus menerus maka akan terbiasa dan tidak merasakan kebahagiaan. Orang yang miskin sejak lahir sampai tua maka akan terbiasa dan tidak merasakan sengsara. Orang yang miskin menjadi kaya, mereka akan bahagia, mestinya bersyukur dan masuk surga. Orang yang kaya dan jatuh miskin, mereka akan sengsara, mestinya bersabar dan kembali mencari Tuhannya. Orang yang punya duit terus menerus maka akan terbiasa dan tidak merasakan kebahagiaan. Orang yang miskin permanen, miskin abadi, maka akan terbiasa dan tidak merasakan susah. Orang yang tidak berduit jadi berduit akan bahagia. Orang yang berduit jadi tidak berduit akan susah. Orang yang sehat terus menerus terbiasa dan tidak bahagia. Orang yang sakit terus menerus terbiasa dan tidak susah. Orang yang sakit jadi sehat, mereka akan bahagia. Orang yang sehat dan jatuh sakit, mereka akan susah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, jadikan hamba sehari kenyang dan sehari lapar, agar kami bisa bersyukur di saat kenyang dan bisa sabar di saat lapar. Keduanya bernilai pahala. Keduanya bisa menghantarkan seseorang hamba ke surga. Li khamsatun udfi biha hawal wabail hatimah. Li khamsatun udfi biha hawal wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada وابناهما والفاتمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. Hanya yang sakit yang bisa hargai nikmat sehatnya. Hanya yang sakit yang bisa hargai nikmat sehatnya. Ada senang, ada tawa, ada miskin, ada kaya. Ada senang, ada tawa, ada miskin, ada kaya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabb